Malang, nasib yang dialami seorang wanita berinisial DY warga Rukti Indah, Kecamatan Raman Utara. Dirinya terbuai bujuk rayu oknum pegawai catat meter Pitroh S warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan mengaku duda berhasil membuat DY bertekuk lutut dan mau digauli oleh Pitroh hingga hamil. Betapa terpukulnya DS saat DS memberitahu Pitroh tentang kehamilannya. Kenyataan pahit harus diterimanya, ternyata Pitroh bukanlah duda. Pitroh ternyata sudah beranak istri dan berusaha lari dari tanggung jawab setelah puas menikmati kemolekan tubuh DS. Dan tidak pernah menghubungi DS lagi hingga DS harus meminta tolong ke beberapa orang dari pihak keluarganya maupun dari aktivis media, aparat, dan LSM. Hal ini terungkap saat DS menghubungi awak media dan bertemu di warung makan Jarwo di seputaran Pasar Raman Utara Minggu 11 April 2021. Dengan gamblang, DS memaparkan betapa frustasinya dirinya saat tahu dirinya yang belum resmi berpisah dengan suaminya harus hamil dengan lelaki yang ternyata telah menipu dirinya bahwa dirinya berstatus duda. DS pun akhirnya meminta bantuan beberapa orang untuk menyelidiki keberadaan Pitroh. Namun nampaknya Pitroh agak susah ditemui dan setiap kali ditanya hanya ditemui oleh pamannya bernama Samsudin. Ini membuat DS frustasi karena menurut DS Samsudin ini orangnya berpengaruh. Karena Pitroh pernah bicara ke dirinya sambil tertawa terbahak-bahak, menurutnya tidak akan ada yang berani mengungkap masalah ini karena pengaruh pamannya yang sangat luar biasa. Akibatnya dirinya mengaku depresi hingga sakit dan dirawat di salah satu klinik karena kondisinya yang tiba-tiba drop dan sampai saat ini mengkonsumsi penenang supaya bisa tidur. Sementara itu Pitroh saat dikonfirmasi via WA hanya menjawab sudah selesai, dan pamannya Samsudin yang menurut DS terkesan menyepelekan profesionalisme jurnalis dan LSM juga lambat merespon permintaan bertemu guna konfirmasi. Dan cuma bertanya untuk apa ketemu. Edo Lantai News TV melaporkan dari Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Almarhum Suharyono. Suharyono tinggal di mana? Tinggal di Rukti Indah. Rukti Indah, profesi? Provinsi Lampung Tengah. Apa? Profesi. Profesi. Pekerjaan. Oh, profesi. Oh. Pekerjaan saya kerja di Bank Lampung, cuman sekarang lagi istirahat. Lagi cuti. Di Bank Lampung mana? Kota Gajah. Kota Gajah. Jadi kenal sama siapa tadi namanya? Fitro Sein. Petro. Fitro Sein. Dia profesi apa? Dia bekerja di PT Heyora di salah satu PLN di Sekutiraman. Oh, jadi di sub PLN ya. Status dia? Dia awalnya ngaku status duda. Sudah. Setelah kejadian ketahuan saya hamil dan yang lain-lain, baru ketahuan status aslinya. Jadi kronologis bisa kenal itu gimana? Kronologis bisa kenal itu waktu itu mati lampu langsung konslet lah, intinya Di rumah? Di rumah itu rusak ya. Kebetulan dia datang, terus saya ngontak yang dari dia ini, dapat nomor dia ini dari seorang teman saya gitu loh. Dia panik ya untuk perbaikan PLN ya. Nah, catat meter atau dia anunya? Enggak sih, cuma lihat meterannya. Oh ya, tukang catat meter ya. Nah terus habis itu kita chatan seperti biasa gitu. Awalnya lama-lama jadi kita lebih dekat lagi gitu. Pacaran lah ya. Pacaran, terus ada rencana menikah? Ada. Memang sudah awal pacaran itu sudah direncanakan memang tahun ini menikah, tapi kan saya nggak tahu bahwa status dia itu sudah seperti itu, saya nggak tahu. Sudah seperti itu maksudnya? Maksudnya masih beristri. Oh, masih beristri, punya anak. Kalau dia tuh tinggal di mana? Dia tinggal di Sekampung. Sekampungnya di 58. 58. Sukoharjo. Kamu bisa tahu alamatnya dari mana? Bisa tahu alamatnya itu kemarin sempat saya tanyain, dia nggak mengaku sih, terus karena ditekan jadi dia kasih tahu alamatnya. Di KTP atau hanya menyebutkan? Ya dia cuma menyebutkan Sekampung gitu aja, cuman saya nggak tahu gitu kan. Terus saya dibantu salah satu teman saya di sana nyari alamatnya, ketemunya di sana. Jadi posisi sampai sekarang dalam kondisi hamil? Iya. Positif? Positif. Sudah diperiksa? Sudah ada buktinya juga. Ada buktinya juga. USG. Berapa bulan? Kemarin saya USG itu masih 4 minggu. 4 minggu. Sekarang?
Belum USG lagi, belum Enggak, sudah berapa lama dari USG terakhir? 2 mingguan lah. 2 minggu, berarti 1 bulan usia kandungannya. 1 bulan. Terus apa tindakan dari si Fitroh tadi? Nah awalnya dia mau bertanggung jawab kan, dia mau bertanggung jawab, ya jadi keluarga oke lah mau bertanggung jawab, tapi nggak cuma tanggung jawab gitu loh. Intinya kan di sana kan nggak mungkin dia menceraikan istrinya di sana juga. Nah dari situ saya ini apa namanya, dari pihak keluarga minta surat perjanjian, istilah surat perjanjian bahwa akan diurus ke buku nikah gitu loh, kayak berpoligami. Awalnya seperti itu, tapi istrinya nggak mau tanda tangan. Jadi apa namanya, ya oke lah keluarga nurut sama dia aja lah, cukup dengan wali dia, pak leknya dia itu, wali dia sama dia yang tanda tangan, sama ini siapa, mas saya yang apa namanya yang bantuin saya dari awal. Jadi begitu sudah ditanda tangan, sudah bikin surat perjanjian, di situ juga ada pak kiainya, sudah dibikin surat perjanjian di situ, habis ditanda tangan sama pihak keluarga saya, dari situ dia udah nggak ada kontak lagi gitu. Jadi belum terjadi pernikahan sampai saat ini? Belum, saya nggak mau kontak gitu, saya nggak mau kontak. Kalau penekanan saya menekan terus, saya Nggak, bilang. maksudnya sampai saat ini belum ada pernikahan? Belum ada pernikahan. Rencana hari Senin malam Selasa. Besok. Tapi semenjak habis ditanda tanganin surat perjanjian itu tadi, apa namanya, habis itu dia udah nggak ada kontak lagi. Istilah ya, saya kan pergi dari rumah. Di situ posisi saya numpang di tempat teman saya di RD, karena memang orang tua saya kan maunya kan nggak setuju dari awal gitu loh, tapi lama-lama kan orang tua setuju. Jadi dari situ saya pergi dari rumah, terus apa namanya, intinya aku beratin dia gitulah, pergi dari Kalau rumah. status kamu saat ini gadis atau Kalau janda? status saya sudah 1 tahun, saya bisa ranjang 1 tahun lebih lah. Artinya belum bercerai? Belum. Cuman saya sudah kontak di sana juga bagus, intinya di sana juga intinya nggak mau tahu lah, yang di sana sudah lepas gitu. Tapi tidak diurus perceraiannya? Sempat mau mengurus, cuman karena masalah biaya. Terus ini, untuk proses pernikahan ini belum ada tindak lanjut dari si Fitroh tadi belum? Kamu udah punya anak? Aku ada anak 1 dari suami yang Ikut kamu atau ikut? pertama. Ikut siapa? Ikut kamu? Hah? Ikut kamu atau ikut suami? Nggak, pertamanya ikut saya, cuman karena kemarin sama ayahnya diminta kan, saya kan hubungan di sana itu kan masih baik-baik aja gitu. Artinya saat ini dia ikut bapaknya. Iya. Fitroh, siapa Fitroh? Fitroh Seing. Itu keluarganya kamu ada yang kenal? 1 orang atau apa? 1 orang saya kenal. Siapa itu? Syam. Sam 58 juga? Iya, itu adiknya ibunya Fitroh. Sukunya Sunda? Jawa. Terus apa keinginan kamu menyangkut masalah ini? Iya, saya sih kalau keinginan saya sama keluarga nggak banyak-banyak, saya cuman minta pertanggungjawaban atas saya sama anak saya. Memang dia bilang mau bertanggung jawab, cuman kalau cuman tanggung jawab aja semua bisa. Gitu. Bentuk tanggung jawab itu seperti apa? Ya bentuk tanggung jawab seperti kayak ya selayaknya lah, dia selayaknya apa namanya, kayak menghidupi istri dia sama anaknya dia gitu. Ya kalau dibilang salah memang ya saya salah, tapi saya tuh juga merasa dibohongi karena dari awal dia ngakunya duda, nggak taunya dia masih punya istri dan anak 2. Tapi dilakukan atas dasar suka sama suka? Ya kalau dilakukan atas dasar suka sama suka. Sempat minta bantu sama orang sana kan, katanya di sana masih temennya semua. Jadi ya cuma dicari, habis itu ditanya-tanya sudah. Jadi mereka tuh merasa semua tuh temen dia gitu. Dia bilang semua kan sudah selesai, katanya gitu. Semua udah selesai dan saya nggak pernah akan dicari-cari lagi gitu. Intinya dia udah di titik aman. Makanya saya merasa depresi, terus saya minum obat tidur langsung saya dirawat gitu. Di rumah sakit mana itu? Di klinik Dharma Husada Ramai. Terus Pak Sam itu dia mengatakan katanya semua pengacara kenal segala macam, gimana ceritanya? Yang mengatakan itu si Fitrohnya, cuman yang menghadapi, karena si Fitrohnya itu katanya kalau di setiap dicari wartawan
dia selalu nggak muncul gitu loh. Jadi yang menghadapi itu si Pak Samnya ini. Nah, si Fitranya bilang orang semua kenal sama Pak Sam, teman-temannya Pak Sam, semuanya kawan Pak Sam, juga masih ada saudara, jadi urusannya selesai. Jadi dengan Pak Sam ini, walaupun orang salah tetap jadi benar ya? Ya, saya nggak tahu, cuma dia belum Terus yang dikatakan temennya siapa itu? Temen Saya Pak nggak- Sam? dia Deket nggak sama siapa gitu? dia nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah bilang namanya ini, cuma dia bilang seperti itu. Katanya semua. tadi Mbak, katanya mau LBH mana, mau wartawan mana, yang tadi kata sampai tadi. Iya, Nah, benar. ngomongnya gimana dia katanya? Karena apa teman-teman dia yang intinya ya kayak avokat mana, terus dia di sekampung sini tuh udah temen dia semua. Wartawan gitu. mana? Udah kenal semua sama yang namanya Sam gitu kan. Jadi udah urusan udah selesai gitu, intinya sudah tidak ada yang mau nyari dia lagi, urusan kelar. Dari situ saya depresi, terus saya minum obat gitu. Pernah ngomongin wartawan mana, ini mana kesampaian tadi? Nggak pernah. Si Fitro ini, apa yang ditunjukkan dia? Yang ditunjukkan ya kayak ya pertama dia setiap video call dan lain-lain dia nggak pernah sih ada yang istrinya atau gimana, dia selalu bilang cuma sama ibunya, sama adik-adiknya, sama kakaknya di situ. Terus yang kedua dia pernah nunjukin kayak surat keterangan gugatan gitu yang atas nama dia Ke pengadilan? sama atas nama dia sama istrinya. Nah setelah yang kemarin ini udah ketahuan dia masih punya istri, ternyata ya itu surat mbaknya mau ngambil akte cerai, terus dia yang suruh jadi saksi. Jadi relas panggilan ya? Iya. Relas panggilan dari itu. Dia mengatakan itu pernyataan bahwa dia menggugat cerai istrinya. Iya. Secara materi Mbak, pernah nggak sampai dirugikan secara materi, uang atau apa? Dia minta uang atau apa ke sampean? Nggak pernah sih, sebenarnya nggak pernah. Cuman saya juga ini sih intinya kan kalau saya udah tahu misi anak dia ataupun gimana gitu kan, adalah intinya adalah. Enggak, maksudnya gini, sampean pernah nggak dimintain materi, uang atau apa? Nggak pernah. Gitu. Jadi hanya hubungan badan itu. Hubungan badan. Itu terus Ya nggak pernah pindah. pernah sih pindah, cuman 2 kali aja. Pindahnya di Dulu kan saya buka rumah makan gitu kan, tapi itu tanpa rencana atau gimana gitu, enggak, karena itu posisi saya pulang dari layar, dia juga nganterin jam 1 malam, jadi dari di mana itu? di pasar Seputiraman. Di pasar Seputiraman.